Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Baiklah, masih bersama dengan Ibu Primi. Pada hari ini kita belajar yaitu pembelajaran kelas 4, tema 3, subtema 3 dengan muatan IPS. Anak-anak ibu semua, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak ibu semua, materi kita yang pertama yaitu memanfaatkan sumber daya alam hayati. Apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Yang termasuk dalam sumber daya alam hayati yaitu hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya bagian tumbuhan dan hewan itu saja yang dapat dimanfaatkan, tetapi limbah yang dihasilkan dapat kita manfaatkan juga. Contohnya yaitu seperti pembuatan pupuk yang memanfaatkan daun kering dan kotoran hewan ternak. Jika kita merawat hewan dan tumbuhan, kita akan memperoleh keuntungan. Apa keuntungannya? Contoh tumbuhan yang pertama yaitu pohon kelapa. Jika kita rawat pohon kelapa tersebut, maka kita bisa memanfaatkan buah, daun, serta batang. Buahnya bisa kita pergunakan untuk memasak, daunnya bisa digunakan untuk membuat ketupat, dan batangnya bisa untuk bahan bangunan. Yang kedua, contohnya ayam. Jika kita merawatnya, kita bisa memanfaatkan daging, telurnya untuk diolah menjadi bahan makanan. Materi kita selanjutnya yaitu tentang pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi manusia harus menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam tersebut. Apa saja cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam? Caranya yaitu yang pertama dengan membuang sampah pada tempatnya. 2. Menyiram dan merawat tumbuhan dan hewan peliharaan dengan baik. 3. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Tindakan yang tidak menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam. Yang pertama, berburu hewan langka yang dapat mengakibatkan punahnya hewan langka. Yang kedua, pengundulan hutan yang bisa mengakibatkan hutan menjadi gundul dan kita kekurangan cadangan air serta terjadinya longsor dan banjir. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan tersumbatnya selokan-selokan sehingga terjadinya banjir. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestariannya, sehingga dapat mengakibatkan sumber daya alam itu menjadi punah. Jadi, kesimpulannya, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Untuk tugas hari ini, kamu buat tugas di buku siswa halaman 114 dan 122. Kerjakan dengan jujur, semangat, dan tanggung jawab. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.